Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Anak-Anak Terang. Dalam video sebelumnya, pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang Injil Kerajaan Sorga. Bagaimana kita ini sudah dipindahkan dari dunia dan diberi status yang baru, yaitu warga Kerajaan Sorga. Hari ini kita akan berbicara lebih lanjut tentang identitas saya di mata Tuhan. Judul firman Tuhan kali ini, saya akan beri judul identitas saya di mata Tuhan. Saudara kasih, identitas ini penting sekali. Karena apa yang kita pikirkan tentang diri kita menentukan buah hidup kita. Sekali lagi, identitas ini sangat penting sekali. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita menentukan buah hidup kita. Artinya cara perilaku kita, apa yang kita jalani dalam keseharian kita, itu semua berasal dari cara kita berpikir tentang siapa diri kita sendiri. Nah saudara, yang terpenting sebenarnya bukan apa yang kata orang katakan tentang kita. Sebab kalau kita menilai diri kita, identitas kita berdasarkan apa yang orang bilang, kita bisa saja jatuh atau lemah atau kecil hati. Tapi kalau kita mau tahu identitas kita di mata Tuhan, kita harus lihat dari firman Tuhan. Nah saudara, bagi saudara yang sudah menerima dan percaya Injil Kerajaan Sorga, dan saudara mengharapkan kerajaan yang disediakan Tuhan, saudara diberi status yang baru, identitas. Kita lihat firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 12. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan juga sebagai Raja diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Identitas saudara yang sudah menerima Yesus disebutkan di sini adalah anak-anak Allah. Saudara kasih, kita buka satu lagi firman Tuhan dari 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Saudara, di poin ini saya mau mengajak kita untuk merenung sejenak tentang identitas yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu anak-anak Allah. Dikatakan di sini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Maksudnya begini, kita sering sekali berpikir anak-anak Allah ini sesuatu yang tidak berharga, tidak punya makna. Bukan sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang kita banggakan, dan bukan sesuatu yang kita hidupi dan kita jalani dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, kita ini adalah orang yang terbuang dari hadapan Allah. Tetapi kita diangkat derajatnya bagaikan gelandangan. Lalu datang seorang raja, diangkat menjadi anaknya. Lalu dia dibawa ke istana, bagian dari keluarga kerajaan itu. Dia dibuat menjadi terhormat. Sebenarnya Tuhan mengangkat derajat kita dengan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Dia sudah mengangkat derajat kita paling tinggi. Di dalam suku Batak dan dalam keluarga saya sering mendengar mengangkat derajat keluarga. Saudara,
kita tidak perlu mengangkat derajat kita lagi. Derajat kita sudah diangkat Tuhan. Yang paling tinggi itu anak Allah. Segala pencapaian kita di dunia ini itu jauh rendah sekali kualitasnya. Sekalipun saudara dan saya bisa jadi pejabat, atau kalaupun saudara dan saya bisa jadi PNS, pekerjaan yang bonafit, atau bahkan jadi direktur. Saudara ingat ini dalam hati saudara dan coba renungkan. Apakah jabatan itu sudah jadi membuat saudara lebih terhormat? Sehingga kata anak-anak Allah ini, derajat yang Tuhan berikan ini sepertinya kurang terhormat kalau saudara tidak memiliki itu. Saudara, itu tambahan saja. Tapi itu tidak mengangkat derajat saudara. Mungkin di mata manusia iya. Tetapi di mata Tuhan, derajat saudara sudah lama diangkat tinggi ketika saudara menerima Tuhan. Saya menilainya begini. Apapun pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, baik itu guru, bidang medis, atau pelayanan, saya menilainya sebagai tempat kita diutus Tuhan dalam pekerjaan di dunia ini, sambil kita cari nafkah juga. Tapi sebenarnya itu adalah tempat di mana kita memperluas kerajaan sorga. Untuk itulah saudara bekerja di perusahaan. Untuk itulah saudara ada di kampus, ada di sekolah. Saudara adalah utusan Tuhan di sana. Tetapi sebenarnya saudara, derajat itu bukan ditentukan dari jabatan pekerjaanmu. Itu kecil sekali. Makanya dikatakan firman Tuhan ini, karena itu dunia tidak mengenal kita. Dunia tidak kenal derajat kita yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Saudara tidak usah peduli dengan kata orang. Kita sering lebih peduli kata orang daripada kata firman Tuhan. Padahal manusia itu kata firman Tuhan pendusta. Tapi firman adalah kebenaran. Tapi kalau saudara menerima kebenaran yang luar biasa ini dalam hati saudara, menerima kebenaran bahwa derajat saudara dan saya diangkat oleh Tuhan dengan memberikan status identitas baru yang sangat terhormat, yang sangat mulia, sehingga disebut kita anak-anak Allah. Di ayat 2 dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ini, saudaraku-saudaraku yang kasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Memang keadaan kita belum nyata, tapi kita imani. Saya lanjutkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Kami tidak lagi menilai seorang juga pun, tidak lagi menilai orang lain, dan menilai diri sendiri menurut ukuran manusia. Sudah saatnya kita baharui pikiran kita. Kita sering sekali menilai itu berdasarkan ukuran duniawi. Berdasarkan atribut-atribut duniawi. Berdasarkan jabatan duniawi. Dan berdasarkan barang-barang yang dimiliki. Barang yang dimiliki menunjukkan status. Saudara, itu kan kata orang. Tetapi kita ini jangan lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia, termasuk diri kita. Tapi nilailah menurut ukuran Allah. Siapa yang ada dalam Kristus, ayat 17,
Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara, begini. Waktu manusia jatuh dalam dosa, setelah Adam jatuh dalam dosa, dikatakan di dalam Kejadian, kitab Kejadian pasal yang ke-4 kalau saya tidak salah. Saya buka sebentar ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 dikatakan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Bukan menurut rupa dan gambar Allah lagi. Manusia sudah kehilangan kemuliaan itu. Kalau manusia tidak dilahirkan kembali, kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus, artinya kalau manusia yang jatuh dalam dosa itu tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali melalui apa? Melalui firman Allah, melalui Injil. Menjadi manusia baru. Manusia Allah. Ini dikatakan siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Satu jenis, tipe, spesies baru di dunia ini. Berbeda dengan yang manusia biasa. Manusia biasa itu apa? Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia jenis kedua adalah manusia baru, ciptaan baru yang dilahirkan melalui Kristus Yesus dalam iman. Ketika saudara menerima kebenaran, menerima firman Tuhan, kebenaran itu bekerja dalam kita dan melahirkan kita kembali, menjadikan kita ciptaan baru, atau disebut anak-anak Allah. Kalau di dalam dunia ini banyak sekali jenis manusia, suku Batak, suku Nias, suku Jawa, dan lain-lain. Tetapi kalau secara rohani hanya ada dua jenis. Satu manusia lama, manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua manusia baru, yang sudah menjadi ciptaan baru, lahir oleh Kristus Yesus. Ciptaan baru. Dalam Yohanes 1 tadi dikatakan, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa namanya? Nama Yesus, bukan nama yang lain. Kalau tidak percaya pada nama Yesus yang menyelamatkan, bukan anak-anak Allah. Ayat 13 katakan, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kalau kita manusia lama, lahir dari benih yang fana, dari darah dan daging. Tapi lahir kedua kali adalah lahir dari Allah. Nah saudara ingat baik-baik, ada dua jenis manusia saja di dunia ini berdasarkan firman Tuhan ini. Satu manusia lama yang jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Satu lagi manusia baru yang sudah dilahirkan dari Allah, dari firman Allah, melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah. Manusia baru, ciptaan baru. Saudara, ketika saudara menerima dan percaya pada Injil Kerajaan ini, kabar sukacita tentang kerajaan yang akan dibangun Allah, di mana tidak ada air mata, sakit, penyakit, dan kematian itu. Di mana kerajaan itu kita bersama-sama dengan Allah. Tidak seperti dunia ini. Kalau saudara merindukan itu dan percaya kepada kerajaan itu dan menerima Yesus sebagai Raja yang sudah menyelamatkan saudara, saudara diangkat menjadi anak Allah. Ketika saudara menerima kebenaran itu mengubah saudara menjadi ciptaan baru, atau dikatakan manusia baru. Itulah yang dilakukan Injil bagi kita. Dipisahkan dan dilahirkan baru. Karena manusia yang jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, tidak bisa masuk kerajaan Allah. Maka Yesus katakan kepada Nikodemus dalam Injil Yohanes, katakan, kalau manusia tidak dilahirkan kembali, tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah.
Saya buka lagi firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Kamu dilahirkan kembali. Ketika kamu terima firman, kebenaran itu dalam hatimu, kamu terbuka untuk kebenaran itu, kamu dilahirkan kembali. Untuk menjadi anak Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Bagaimana cara lahir kembali? Dengar Injil, Injil kerajaan. Buka hati, terima kebenaran. Kamu dilahirkan kembali katanya. Bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Ayat 24, dari 1 Petrus 1 ayat 24 dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Semua yang hidup, termasuk manusia, adalah seperti rumput katanya. Kalau saudara lihat rumput di halaman, seperti itulah manusia, kata firman Tuhan. Artinya tidak bernilai sama sekali. Manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah tidak bernilai. Tidak ada arti, sia-sia. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Segala kemuliaan manusia di dunia ini seperti bunga rumput. Cepat saja layu. Popularitas, jabatan, itulah yang diagung-agungkan manusia. Manusia ingin disanjung-sanjung. Tapi firman Tuhan katakan, sekalipun kamu disanjung, diakui manusia hebat, tapi kemuliaan itu, kemuliaan manusia itu seperti bunga rumput, sekejap saja hilang. Tidak ada nilainya, sia-sia. Tidak ada harganya. Tidak berarti itu di mata Tuhan. Maka saudara jangan lagi menilai manusia berdasarkan jasmani. Kalau saudara memang sudah lahir baru. Ayat 25 katakan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang sampaikan Injil kepada kamu. Maksudnya, ketika saudara dilahirkan oleh firman itu, saudara menjadi manusia firman. Bukan sama seperti manusia seperti rumput atau bunga rumput kemuliaannya, tidak. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran saudara yang mendengarkan ini, untuk memahami betapa kaya dan mulianya kekayaan, bagian yang ditentukan bagi orang-orang yang percaya. Sangat mulia. Semua kemuliaan dunia ini kecil sekali. Ada di antaramu sangat ingin diakui orang. Kamu berusaha menjadi populer, sangat dalam di hatimu. Bertobatlah. Tidak usah cari popularitas manusia. Pengakuan manusia tidak ada. Semua kemuliaanmu yang kau miliki jasmani, baik itu kemolekan, jabatan, apapun yang kau miliki, kekayaan dunia ini, seperti bunga rumput saja. Sia-sia, sebentar saja. Tapi kalau kamu dilahirkan kembali oleh firman Allah, menjadi ciptaan baru, manusia berbeda, yaitu manusia yang ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak seperti yang dilahirkan sesudah Adam jatuh dalam dosa. Itu manusia berdosa yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ketika kita dilahirkan, kita menjadi manusia yang mulia, manusia Allah, manusia firman, ciptaan baru, manusia baru. Saya buka satu lagi dari Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tadi saudara dan saya sudah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah yang sangat terhormat.
Saudara sudah dibawa masuk dalam bagian keluarga kerajaan. Dari kehidupan yang kotor, gelandangan secara rohani, dibawa menjadi anggota keluarga kerajaan. Jangan balik lagi ke belakang kepada dosa. Kalau saudara ingin serupa dengan dunia ini, supaya saudara diterima oleh pergaulan teman-teman saudara, saudara mencoba kompromi. Sebenarnya saudara mau kembali ke belakang. Saudara tidak hidup dalam identitas. Sekali kita menerima Tuhan Yesus, memang kata firman Tuhan, orang yang mau hidup beribadah akan menderita aniaya. Saudara akan mulai dianggap manusia aneh. Kenapa aneh? Karena mereka manusia yang jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tapi dalam diri kita diberikan satu kehormatan, yang kemuliaan yang luar biasa. Anak-anak Allah. Mulai katakan dalam dirimu, aku telah disebutkan anak-anak Allah. Bukan aku yang menyebutkan itu, tapi Allah yang melakukannya. Firman Tuhan yang mengatakan, aku ini diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Aku tidak lagi menilai diriku rendah, sebab Tuhan telah menilai aku sangat mulia. Katakan itu pada dirimu. Aku menolak merendahkan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada aku. Aku menolak untuk memandang rendah diriku. Ketika Tuhan sudah membuat aku sangat mulia dengan menyebut aku anak-anak Allah. Jangan lagi serupa dengan dunia ini, saudara kasih. Jangan lagi berusaha meniru-niru artis. Saudara tidak punya identitas. Apa yang dibuat artis itu kamu buat. Siapa yang kamu tiru? Manusia yang jatuh dalam dosa, yang kehilangan kemuliaan Allah kah? Padahal kamu sudah diubahkan menjadi satu manusia yang baru, yang berharga. Mereka itu dikatakan firman Tuhan bagai rumput dan bunga rumput. Saudara diberikan kemuliaan, kekekalan, ciptaan baru. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Kita perlu mengubah pola pikir kita. Tadi katakan 2 Korintus pasal 5. Kami tidak menilai seorang pun lagi menurut ukuran manusia. Kami tidak menilai diri kami dan orang lain menurut ukuran manusia. Terimalah kebenaran ini dan hiduplah di dalamnya. Hidupilah identitasmu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Bagaimana supaya akal budi kita, pikiran kita diubahkan? Dengan kita membuka hati dan pikiran kita menerima kebenaran ini. Maka kita akan diubahkan. Kalau saudara tidak terima kebenaran ini, saudara tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan. Saudara balik lagi ke belakang ingin serupa dengan dunia. Maka saudara tidak menjadi anak-anak terang. Seperti channel ini berkata, judulnya anak-anak terang. Kalau saudara hidup dalam identitas ini, maka saya percaya hidup saudara akan berubah dari hari ke hari. Saudara akan mulai sadar, oh iya, saya disebut anak-anak Allah. Ini tidak layak bagi saya. Perkataan saya ini tidak pantas sebagai anak-anak kerajaan. Perbuatan saya ini tidak pantas. Saya ini adalah gambaran Bapa saya. Maka saudara akan datang kepada Tuhan, bertobat. Mari saudara kasih dalam nama Tuhan. Hiduplah dalam identitas. Bukan identitas yang diberikan orang kepadamu. Manusia pendusta. Tapi identitas yang diberikan oleh firman Allah. Firman adalah kebenaran. Dan jikalau saudara menerima kebenaran, kebenaran akan memerdekakan saudara. Saudara akan berjalan dengan tegak. Saudara tidak akan malu. Karena saudara tahu kemuliaan yang sudah diberikan Tuhan kepada saudara melebihi segala-galanya. Segala yang hidup seperti rumput, kemuliaannya adalah seperti bunga rumput. Mari kita berdoa. Bapa, terangilah hati pendengar. Berikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal kemuliaan yang sudah Kau berikan kepada kami.
bahwa nama anak-anak Allah itu, status baru yang kau berikan kepada kami, identitas baru itu, jauh melebihi segalanya. Begitu mulia, begitu agung. Terima kasih Bapa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, penuhi kami semua yang mendengarkan ini. Biarlah kami berubah oleh pembaruan budi, melihat diri kami dan melihat orang lain, bukan secara jasmani lagi, bukan menurut ukuran manusia lagi. Bersihkanlah pikiran kami. Sudah saatnya gerejamu bangkit untuk memiliki pikiran Kristus, pikiran yang sama seperti Engkau. Ketika kami berpikir sama seperti Engkau, maka kami akan menghasilkan buah yang sama seperti Engkau, Tuhan Yesus. Kami adalah duta kerajaan di dunia ini. Dimanapun kami bekerja, itu adalah ladang penginjilan kami. Itu adalah ladang kesaksian kami, baik di medis, di perusahaan, dan dimanapun kami kau tempatkan. Itu adalah ladang yang kami harus tuai, yang kami harus saksikan kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih telah menjadikan kami anak-anak Allah, ciptaan baru, manusia Allah, manusia firman, manusia baru, bukan seperti manusia yang kehilangan kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.